Tutorial membuat lamaran coding di HTML. Nah, seperti ini. Langsung saja cekidot. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agitna Hilhaq dari Informatika 1 SMA Negeri 1 Rencabungur. Di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya mengcoding atau membuat sebuah codingan berupa lamaran riwayat hidup menggunakan TrapEdit. Hal pertama yang perlu kalian lakukan di HP itu adalah mendownload TrapEditnya teman-teman di Play Store. Seperti ini lambangnya teman-teman, langsung kita masukkan ke TrapEditnya. Nah, ini tampilan awal atau tampilan yang berada di TrapEdit teman-teman. Nah, di sini merupakan tampilan file. Ya. Bagaimana caranya ketika kalian membuat sebuah program codingan, kalian ketik kata plus kemudian klik file baru, kemudian kalian tuliskan di sini lamaran .html, wajib ya tentu .html, kalian simpan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena kan saya sudah membuat sebuah filenya teman-teman. Nah, di sini ada juga coding yang sudah saya sediakan agar mempersingkat waktu dan tidak terlalu lama. Nah, kalian ini struktur pertama yang harus kalian lakukan untuk membuat sebuah coding pengkodingan ini adalah menggunakan struktur umumnya HTML, seperti type, HTML, kemudian ada head, ada body, dan title ya teman-teman. Title di sini sebagai judul websitenya teman-teman ya. Dan dari head itu kepala website, dan body itu untuk badan-badan isi daripada yang ada di websitenya teman-teman. Di sini saya akan mulai langsung saja teman-teman, saya akan lanjutkan. Kemudian di situ ada teks-teks yang atau coding-coding warna putih itu adalah sebuah data ya teman-teman untuk pengkodingan selanjutnya itu agar terdeteksi itu. Jadi kita akan lihat akhirnya seperti apa. Di sini yang paling penting itu ada yang namanya navigasi teman-teman. Navigasi itu menggunakan coding dengan herb teman-teman. Kemudian pakai tanda yang namanya di hashtag ya teman-teman. Nah, di situ ya ada div, class, dan lain sebagainya. Pokoknya itu sebagai menu navigasi. Nanti apa itu navigasi nanti kita akan lihat di akhir ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan coding selanjutnya. Nanti kalian bisa pause aja untuk membuat struktur dasarnya ya teman-teman, agar membuat tabel atau data-data riwayat lamaran itu nanti jadi seperti apa. Kalian nanti bisa pause ya teman-teman videonya. Jadi kan di sini teman-teman saya tuliskan yang namanya H1 align center. Di sini H1 itu fungsinya untuk teks ya teman-teman, teks yang lumayan besar, teks paling besarnya teman-teman. Dalam kode HTML itu disebutnya H1 teman-teman. Nah, ini udah masuk ke bagian kita pembuatan ini teman-teman, apa namanya, bingkai untuk foto ada yang ada pada tabel atau daftar tersebut ya teman-teman. Nah, itu seperti apa tulisannya di situ. Nah, itu tulis kalian daftar riwayat hidup. Nah, itu nanti ada kayak gitu ya. Tadi ada apa namanya teman-teman, tabel yang berwarna kuning ya teman-teman. Ada backgroundnya juga. Dan kalian tuliskan lagi table line center ya. Ini fungsi tabel itu untuk menghadirkan atau mengadakan sebuah tabel teman-teman. Nah, itu fungsinya nanti sebagai bingkai teman-teman yang tadi foto. Bagaimana cara mengucapkan bingkainya? Itu dilanjutkan teman-teman dengan tr td. Kemudian kalian tulis call span bg color ya, itu background colornya, kodenya itu FFF000. Nah, kalian cara untuk menaruhkan ada fotonya itu kalian menggunakan kode yang namanya img src sama dengan, nah di situ Agitna Hilhaq itu nama file si fotonya teman-teman. Kemudian ada width dan height. Nah, ini untuk ukuran si bingkainya teman-teman atau si tabelnya teman-teman akan sebesar apa atau sekecil apa. Di sini saya menggunakan ukuran dengan 325px dan height-nya itu 260px ya teman-teman, dengan bordernya itu 2 ya teman-teman. Nah, kemudian kalian tutup lagi ke td dan tr ya teman, seperti itu penulisan kodenya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita akan ketikkan yang namanya tr line center. Nah, ini fungsinya untuk memisahkan ya teman-teman, tapi masih berada dalam satu bingkai teman-teman. Di situ saya akan tuliskan sebuah nomor saya menggunakan td teman-teman. Dan td selanjutnya itu saya tuliskan email, itu nanti akan berada di bawah foto teman-teman, nanti akan terlihat, kita lihat nanti habis ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada H2 ID
sama dengan 1. Nah, ini fungsi ID ini untuk melanjutkan tadi dari kode AHRP yang ada di atas tadi ya teman-teman, sebagai navigasi nantinya. Nah, navigasi itu apa? Nanti kita lihat. Nah, di sini navigasi pertama saya akan taruh yang namanya profil ya teman-teman. Kemudian lanjut dengan table, line center, dan kita tuliskan TR untuk membuat datanya teman-teman. Apa saja sih data yang saya gunakan? Nah, di sini saya gunakan nama ya, kemudian tulis lagi di bawahnya dengan nama itu dengan weight-nya itu 1%, kemudian di bawahnya itu weight-nya 10% untuk data atau isi dari si nama tersebut ya teman-teman. Kalian tuliskan nama kalian masing-masing ya teman-teman. Di sini nama saya Gitna Hilhaq, saya tuliskan Gitna Hilhaq. Kemudian untuk data selanjutnya pada TR ini kita tuliskan lagi. Nah, seperti itu, nanti ke bawahnya itu tinggal disalin-salin aja sebetulnya teman-teman, sesuai dengan kemampuan kalian pengen isi profil ini mau adanya apa aja sih. Nah, di sini saya tuliskan itu ada nama, ada tempat tanggal lahir, alamat, serta umur teman-teman. Nah, itu untuk kodenya sama ya teman-teman seperti di awal tadi. Kalian bisa lihat aja dari mulai yang profil, nama, hingga ke umur teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat data yang beda teman-teman, yaitu pendidikan. Nah, di sini kodenya itu H2 sama seperti tadi yang ada di profil ya teman-teman. Nah, di situ H2 ID. Namun yang membedakan ini ID-nya 2 karena kenapa? Karena navigasi AHRP-nya pendidikan itu ditaruh hashtag 2 teman-teman. Kemudian kalian di bawahnya lagi kalian enter itu dengan table, line sama dengan center teman-teman. Kemudian tanda panah ke kanan. Kemudian kalian tuliskan untuk menutup sebuah penguncian itu ya, atau agar terpisahkan itu kalian tutup dulu menggunakan slash teman-teman seperti TR tersebut gitu ya. Kemudian di sini kita agar terpisahkan lagi kita tulis lagi teman-teman dalam kurung TR. Kemudian di bawahnya kalian tuliskan untuk datanya teman-teman, ada TD weight 1% itu SD teman-teman. Nah, di sini saya pendidikan itu taruhnya dimulai dari SD, SMP dengan SMA. Nah, TD yang kedua ini yang 10% itu saya taruh seperti jenjang karir kita teman-teman. Di pendidikan itu sampai berapa tahun sih gitu, sampai dari tahun berapa hingga tahun berapa, hingga di sini saya tuliskan itu TD weight 1%, kemudian tanda seru dalam kurung SMA teman-teman. Kemudian tadi bawahnya itu 10%. Nah, ini kodenya sama teman-teman ya, kalian tinggal copy aja ke bawahnya gitu untuk membuat data-data selanjutnya sesuai apa yang kalian inginkan kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini udah nih sampai SMA, kemudian di bawahnya sudah ditutup juga agar terpisahkan. Nah, kemudian kita tutup lagi menggunakan dalam kurung slash table ya teman-teman agar memisahkan lagi. Nah, di sini saya membuat kode baru lagi teman-teman, yaitu H2 ID yang ketiga, yaitu keahlian navigasi ketiganya teman-teman ya. Saya buat di sini yaitu keahlian. Kemudian sama kita tuliskan table juga teman-teman agar nanti pada kayak seperti profil, pendidikan, dan keahlian itu memiliki yang namanya seperti kolomnya teman-teman. Ada tabelnya ya gitulah, ada kotaknya gitu ya. Terbedakan kayak gitu ya teman-teman, membedakan dari isi data-data seperti yang kayak nama, ada SD, SMP, dan SMA kayak gitu. Di sini keahlian pertama saya tuliskan ya teman-teman sama teman-teman. Untuk struktur pengkodeannya kalian ikutin aja seperti yang di atas, yaitu ada TD, kemudian weight sama dengan berapa persennya, kemudian ada bidang, saya tuliskan bidang ke pemotretan ya teman-teman. Nah, ini contoh sementara teman-teman yang udah jadi dari kode kita, pengkodingan kita kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini saya sudah taruh fotografer. Kemudian untuk keahlian selanjutnya, nah di sini saya beda-beda lagi teman-teman posisi atau datanya. Nah, di sini saya akan taruh bidang video. Nah, bidang video. Dan taruh lagi kalian di bawahnya TD, width, kemudian 10% dalam kurung itu titik 2 videographer. Ini sesuai kalian ya teman-teman. Kalau kalian bisa, nah nanti terserah kalian mau buat seperti apa nih di keahliannya kayak gitu. Kalau yang saya mah kayak tulis kayak gini aja lah, sesuai apa ya. Ya ini salah satu mungkin dari kayak bayangan sudah planningnya saya teman-teman. Saya mau buat kayak gini aja deh gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi di sini saya tambahkan lagi nih teman-teman,
yaitu ada bidang olahraga. Sama ya teman-teman, kalian tinggal copy aja menggunakan TD with 10% bidang olahraga. Kemudian di bawahnya untuk data isinya itu di titik 2, itu sebenarnya ada titik 2 nya ya teman. Itu emang ada ya teman-teman. Oh iya, saya lupa soalnya. Nah, itu ada titik 2. Kemudian bidang olahraga ini saya bola voli dan bulu tangkis. Nah, kemudian selanjutnya di keahlian ini saya taruh others teman-teman, atau yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian masih sama teman-teman, kalian tuliskan TR ya, kemudian TD gitu ya, with 1% others /TD gitu ya. Kemudian di bawahnya juga ditutup dengan TR dalam kurung slash ya teman-teman. Nah, di sini untuk othersnya itu saya taruh Excel, Microsoft Word dan Canva teman-teman. Kemudian selanjutnya saya ini akan membuat navigasi terbaru lagi teman-teman, yang sudah saya siapkan dari Ahref-nya di awal, yaitu ada yang namanya kontak teman-teman. Sama seperti dari profil pendidikan dan keahlian, kodenya itu menggunakan H2. Nah, H2 itu fungsinya agar tulisan itu sedang teman-teman. H itu sebagai ukuran untuk sebuah teks atau tulisan teman-teman gitu. Jadi kalau H1 itu paling besar, H2 sedang, H3 itu mungkin kecil teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya taruh kontak. Nah, saya kemudian sama di bawah H2 itu ada tabel untuk membuat tabel si kontaknya ini agar berwarna dan seperti kolom gitu ya teman-teman. Kemudian TDWit, di sini saya taruh Facebook dan Instagram ya teman-teman. Nah, TDWit, nama Facebook saya Gitnot. Setelah selesai tutup lagi menggunakan dalam kurung /TR. Kemudian untuk membuat data selanjutnya agar terpisah itu tuliskan lagi dengan menggunakan TR teman-teman. Di bawahnya TD with 1% Instagram, kemudian di bawahnya lagi TD with 10% dalam kurung itu nama IG kalian ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ditutup. Nah, kita lihat nih teman-teman hasil sementara untuk codingnya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman kalau sudah jadi. Nah, itu tadi yang saya bilang ada nomor teleponnya itu ada di bawah atau pada bagian dalam bingkai teman-teman. Cuma posisinya itu ada di bawah. Nah, menggunakan kode atau rumus seperti yang tadi saya ketikkan dan saya sebutkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membuat yang namanya paragraf atau teks teman, kayak copyright gitulah, kayak pemberitahuan inilah gitu. Nah, di sini caranya seperti apa? Kita tuliskan tanda panah dalam membuka kurung yaitu P. Nah, P ini fungsi kodenya ini untuk membuat sebuah teks atau paragraf ya teman-teman yang biasa kayak gitu. Nah, di sini saya tuliskan line center itu untuk teksnya itu agar kalimat itu berada di tengah. Kemudian taruh di bawahnya ke enter ke bawah yaitu font juga line center itu agar fontnya itu ada ya teman-teman. Kemudian di sini saya taruh font color. Nah, itu font color. Nah, agar apa font color ini? Agar si teksnya itu berwarna. Nah, di sini saya taruh hijau atau kodenya itu dengan green ya teman-teman. Nah, kemudian di sini taruh yang namanya B. Nah, B itu untuk bold teman-teman. Nah, tulisan bold gitu ya, tebal. Nah, di sini saya taruh yang seperti copyright ya teman-teman. Kemudian nanti di akhir ditutup lagi menggunakan B dalam kurung slash. Nah, seperti itu tadi dilanjutkan, kalian bisa pause untuk melihatnya ya teman. Nah, itu paragraf yang di bawahnya yang tadi saya buat ya teman, di kode atau di coding terakhir. Nah, kayak gitu. Nah, itu tadi jadi sementara. Nah, itu merupakan navigasi ya teman-teman. Itu kode Ahref itu untuk sebuah navigasi yang ada pada tab edit gitu ya, atau HTML. Nah, di sini kita akan coba tes teman-teman nih navigasinya apakah berjalan. Jadi navigasi itu seperti kalian kalau di website nih, misalkan kalian menyentuh kayak profil, nah itu nanti akan dia langsung lari ke profil kayak gitu teman-teman ya, seperti yang ada di sini. Ketika kalian baca pendidikan, langsung akan lari ke pendidikan. Nah, ini kodenya itu menggunakan Ahref dan ID tadi teman-teman, disesuaikan ya. Ketika profil ini Ahref-nya itu ke yang keberapa sih, kemudian keahlian ini Ahref-nya yang keberapa, dan kemudian ID-nya itu jadi berapa ya, disesuaikan. Nah, itu tadi lamaran.com itu adalah kode terakhir dari HTML tadi yang paling bawah teman-teman. Dan ini adalah hasil akhir coding membuat lamaran daftar riwayat hidup teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman.
Mungkin sekian dari tutorial untuk pengkodean atau pengkodingan ini, membuat coding. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya memasukkan sebuah foto pada sebuah bingkai ya teman-teman, seperti itu. Nah, di situ saya sudah ada teman-teman file foto saya yang berbentuk JPG. Nah, caranya itu kalian ketik atau sentuh ya, yang plus di kanan bawah ya teman-teman, dan kalian pilih masuk ke apa tuh namanya tadi, saya lupa lagi ya. Kalian lihat aja ya teman-teman, kalau gak salah di bawahnya file baru. Nah, di situ saya sudah pilih tadi fotonya. Nah, saya agar mempermudah nama si imgsrc-nya, kita coba ganti ke lamaran ya teman-teman namanya. Jadi saya sudah ganti ya teman-teman nama file JPG-nya menjadi lamaran.jpg. Nah, langsung auto berubah kan teman-teman si bingkai yang ada pada HTML tersebut atau ada pada website tersebut. Nah, kita rubah lagi ya teman-teman, di sini menjadi kita hak sesuai tadi apa yang sudah saya siapkan teman-teman. Nah, itu yang menjadi foto saya pribadi. Kayak gitu teman-teman. Sekian untuk tutorial membuat lamaran daftar riwayat hidup di Trap Edit menggunakan HP. Semoga kalian semua bisa menirukan dan mempraktekannya teman-teman. Hitung-hitung gabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.